Untuk agenda selanjutnya, inilah agenda yang kita tunggu-tunggu, yaitu Stadium General yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan Kamil sekaligus membuka acara Musyawarah Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Bandung. Kepada Bapak Ridwan Kamil, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ketua kami pusat yang jauh dari Jogja ya Mas. Sama-sama Kota Perjuangan. Yang saya hormati Ketua kami Kota Bandung, para Ketua pengurus organisasi kemahasiswaan di kampus-kampus Kota Bandung. Yang saya hormati juga perwakilan dari partai-partai politik juga hadir di sini. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna LSM Ormas yang saya banggakan. Di malam ini alhamdulillah kita bisa hadir di acara musyawarah daerah ya. Kami Kota Bandung, tentunya ini adalah momentum untuk mereorientasi arah perjuangan ataupun apapun namanya, agar masyarakat bisa melihat bahwa organisasi-organisasi mahasiswa hari ini itu relevan. Karena bagi saya, organisasi yang umurnya panjang adalah organisasi yang bisa menemukan relevansinya. Relevansi ini menjadi syarat bahwa dia punya eksistensi di masyarakat. Saya kira ada namanya negara, ada namanya warga. Dulu saya warga, sekarang saya menjadi negara. Bentar lagi juga kembali jadi warga. Jadi poinnya adalah jika sama-sama cinta terhadap tanah air ini, di mana kita diposisikan, kita cari cara, kan begitu. Dulu ada cara dengan berjuang, ada cara dengan berdemo, ada cara dengan memberikan masukan, ada cara masuk ke dalam dan seterusnya. Jadi menurut saya PR Republik ini masih panjang, adil makmur masih jauh. Oleh karena itu, pertama, kalau cinta ke Indonesia, mari kita berupaya. Hanya jangan pernah lupa, zaman sudah berubah. Idealismenya sama, tapi caranya yang berbeda. Begitu. Dulu bekerja keras, belum ada teknologi. Sekarang etosnya berubah. Selain bekerja keras, kita bekerja cerdas. Kalau nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Kan ada WhatsApp group, misalkan begitu. Contoh kecil, hanya untuk yes or no dari sebuah keputusan, kan begitu. Itu kan bekerja dengan cerdas. Nah, Indonesia hari ini mengalami banyak tantangan, ada kemajuan, juga ada kemunduran. Ekonomi Indonesia mundur 4,7%. Ini sebuah tantangan. Rupiah juga melemah. Kalau rupiah melemah, itu dampaknya ke seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga warga Indonesia. Bandung pertumbuhan ekonomi 8,8%. Alhamdulillah salah satu yang tertinggi di Indonesia adalah Kota Bandung. Nah, jadi saya mencoba membawa warna baru ke dalam birokrasi di Kota Bandung, yaitu birokrasi ilmiah karena saya dosen dan birokrasi profesional. Yang dulu kenapa cepat, kalau bisa lambat saya rubah, harus cepat, tidak boleh lambat.
Jadi 2 tahun saya melaporkan, dulu pelayanan publik di Kota Bandung dari 30 SKPD rata-rata rapotnya merah, standar ombudsman. Rapot merah itu Bapak Ibu artinya lelet, selesainya tugas tidak bisa diukur, standar minimal pelayanan nggak jelas. Saya survei ke satu dinas, orang mau bayar pajak, melewati meja yang ada teralis besinya, kayak ngobrol di penjara awal-awal ya. Ngobrol matanya nggak ketemu, warga ngobrol yang melayani makan ya, makan gehu saya lihat dulu ya. Wah memang rapot merah, saya perbaiki, saya cek, saya tanya. Nah di sini masuk peran teknokrat. Semua ada ilmunya. Jadi dunia ini kalau semua pakai ilmu, insya Allah. Ya. Dan ini menyemangati kawan-kawan mahasiswa. Maksud saya, memperbaiki negeri ini bisa dengan ilmu, bisa dengan otot. Hanya timing kapan menggunakan itulah yang akan menjadi efisien atau tidaknya sebuah perjuangan. Jadi setelah saya pelajari, saya perbaiki by system. Ya. Sehingga alhamdulillah selama 2 tahun, dari yang salah satu terburuk, pelayanan publik Kota Bandung bulan Desember 2015 sudah ranking 4 nasional. Nomor 3-nya Jogja, jadi tahun depan saya susul. Ya. Jadi kami sudah ranking 4, tidak ada yang merah lagi, hijau banyak, tapi masih ada yang kuning. Nah, jadi target saya tahun 2016 rapot harus kuning, rapot harus hijau. Kedua, memerangi korupsi. Ini masih masalah multidimensi. Bulan Juni kita merilis namanya perizinan online. Waktu ada survei dari Transparansi Internasional yang menyatakan indeks korupsi Bandung jelek, itu survei sebelum kami merilis perizinan online. Yang disurvei adalah orang-orang yang suka minta izin. Hasilnya memang buruk, maka sebulan setelah survei itu dilakukan, kita merilis online. Jadi di Bandung, mendaftar izin sekarang online, bayar fee perizinan juga online, dokumen izin kita kirim ke rumah. Jadi tidak ada pertemuan antara warga dengan petugas. By system, selesai. 6.000 izin usaha sudah kami keluarkan. Dan yang demo adalah ya mereka-mereka yang biasa jadi calo izin kan begitu. Saya bilang kunci ya, jangan pernah turun lagi sistem ini karena dia sudah mengangkat tingkat korupsi yang luar biasa. Nah ini contoh-contoh reformasi di dalam yang jarang diberitakan. Yang diberitakan kan taman lagi. Padahal kami di Bandung ini banyak reformasi penyakit dalam yang tidak terlihat. Dan yang paling membanggakan saya, ini saya laporkan apa adanya, dalam dunia pemerintahan itu ada indikator kinerja. Jadi birokrasi itu ukurannya 3, berintegritas, melayani, profesional. Ya. Jadi tidak boleh korupsi, nggak boleh lelet, harus pintar, kira-kira gitu lah. Ya. Jadi jangan sampai sudah hobi korupsi, malas-malasan tidak melayani, bodoh gitu. 3 nilai itu. Nah di profesional itu diukur oleh namanya SAKIP. SAKIP itu singkatan sistem akuntabilitas kinerja. Sekarang saya tanya, teman-teman tahu dari mana dinas pendidikan atau dinas UKM bekerja? Apakah dia dari jam 9 sampai jam 5-nya itu menghasilkan apa? Tahunya dari mana? Nah sekarang ada sistem. Dulu wali kotanya ke kanan, mereka ke kiri, sibuk aja. Saya minta perbaikan lampu lalu lintas, dibelanjakannya motor pengawal, beli motor kan, jaga semua. Nah dengan SAKIP ini sekarang sudah tidak lagi, ini by system lagi. Jadi warga bisa mengklik setiap dinas di Kota Bandung, diklik
dinas-dinasnya. Kalau merah dia belum selesai, kalau hijau dia sudah selesai. Jadi saya tahu mana dinas-dinas yang kerjanya hijau, mana yang merah. Yang merah saya ganti, yang hijau saya apresiasi. Satu lagi contoh, nanti saya kasih poin. Sekarang di Bandung, kalau warga tidak bahagia, tidak happy dengan pelayanan lurah camat, masuk ke website namanya SIP Bandung Go ID. Pilih kelurahannya, pilih komplainnya apa, kasih scoringnya. Kelamaan, negatif. Tapi kalau ingin memuji, ini juga boleh, ini lapor. Saya senang dengan pelayanan Ibu Lurah, karena cantik misalkan. Itu ada scoringnya. Layan KTP cepat apa cepat. Saya dapat rekapnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Teman-teman. Inilah yang kita sebut citizen engagement di era digital. Kita bisa kawal namanya politik, demokrasi, performa pemerintah oleh jempol Anda itu. Maka kalau dulu ada konsep Big Brother watching you, kan gitu ya. Negara mengawasi Anda ke ruang privasi. Sekarang kebalik. Bandung ini, warga mengawasi pemerintah. Lurah camat takut karena tiap minggu rekapan komplain yang paling banyak mana ketahuan. Sehingga saya rotasi mutasi sangat objektif, tidak ada kepentingan berdasarkan laporan itu. Nah ini contoh. Itu yang saya maksud. Idealismenya sama, kita gunakan caranya. Cara sekarang berbeda, yaitu saya titip perjuangkan rakyat ini dengan cara baru. Cara baru itu apa? Dekati teknologi, itu poin saya. Ada fisik, ada digital. Bisa secara fisik, tapi sekarang ada cara baru namanya digital. Mungkin dalam perjuangan mahasiswa, aksi-aksinya juga, ini adalah ladang perjuangan yang belum optimal, belum ketemu teorinya. Tapi dalam dunia pemerintahan saya sudah maksimalkan dengan sebuah teori namanya Smart City. Nah, Smart City ini bagian dari reformasi. Ada testimoni satu ya dari seorang warga, Pak Wali, saya ini udah siap-siap bawa duit karena si lurah ini saya tahu 2 tahun lalu hobinya minta duit, gitu ya. Ternyata sekarang minta duit Pak Wali. Yang biasa bayar sekarang gratis, dan si lurah ini biasanya nggak pernah ada di kantor, sekarang ada selalu di kantor sampai jam 3, jam 4. Karena modal yang namanya smartphone tadi. Jadi poin saya, selama 2 tahun terjadi perubahan dalam perilaku birokrasi Kota Bandung melalui ilmu tadi, ya, perjuangannya melalui ilmu, dikunci sistem. Jadi tidak mengandalkan gaya wali kota. Jadi nanti siapapun wali kotanya, yang insya Allah mungkin ada di sini, menggantikan kami-kami, itu tidak mempengaruhi fondasi good governance. Sehingga kesimpulan saya adalah, marilah kita memperjuangkan Indonesia dengan cara yang cerdas, itu menurut saya. Salah satunya adalah. Yang berikutnya adalah, Kota Bandung ini adalah kota yang amat istimewa. Ya. Di sini kota pendidikan, universitasnya lebih dari 50. Kemudian ini adalah kota pariwisata, ini kota dagang, dan lain sebagainya. Republik Indonesia itu rahimnya di Kota Bandung, tapi lahirannya di Jakarta. Meng-Indonesia itu oleh Soekarno di penjara dengan gugatan-gugatan. Soekarno itu ketemu Bung Hatta di Bandung, di depan kantor pos Jalan Asia Afrika pertama kali. Karena Bung Hatta mah kelompok elit yang bisa bersekolah ke Belanda, Bung Karno anak pas-pasan lah kayak begitu ya. Itu di Bandung. Jadi saya selalu bilang Bandung itu rahimnya. Oleh karena itu, kepada yang mereka sekolah di sini, saya titip inspirasi Bung Karno itu harus menjadi sebuah roh perjuangan kita. Dan ingat, setiap kalimat itu doa. Ya, Bung Karno itu kan ditanya Cokro Aminoto, ya, kamu mau sekolah di mana? Soekarno bilang,
saya harus sekolah di Bandung karena saya ingin menaklukkan Nusantara. Dan kalimat itu jadi doa, gara-gara ke Bandung sekolah, tercerahkan di sini, di penjara di Sukamiskin, ketemu orang-orang intelek Eropa yang di penjara di Sukamiskin, dia jadi pintar, jadilah pergerakan, nyetrum dengan Bung Hatta, takdir mengatakan, dan lahirlah Indonesia di 17 Agustus 1945. Jadi poin saya, mari gunakan itu. Nah, Kota Bandung sendiri juga sekarang saya sedang banyak eksperimen-eksperimen karena pada dasarnya Anda yang mahasiswa ini dianugerahi Allah yang namanya intelektualitas. Yang membedakan Anda mahasiswa dengan bukan mahasiswa yaitu tangannya sama, ototnya sama, tenaga mukulnya sama, tapi yang membedakan adalah daya pikirnya karena Anda adalah kaum mahasiswa, kan begitu. Jadi dalam perjuangan ini, maksud saya, jangan hanya memukul dan teriak saja, tapi gunakan perjuangan intelektualitas. Saya kadang-kadang berpikir pendiri-pendiri Republik ini kayaknya orang-orang hebat ya, karena ada pressure pada zaman. Saking besarnya pressure melahirkan orang-orang luar biasa. Nah di kita pressure-nya itu apa? Kan? Sehingga kadang-kadang ada perjuangan-perjuangan yang nggak jelas gitu. Warga kurang piknik menuntut petisi minta pantai Kota Bandung. Contoh kecil. Ini sekadar contoh saja. Nah, saya kembali ke basicnya. Karena tujuan pembangunan ini adil makmur, saya petakan. Sehingga kami di Bandung ini sudah punya hampir 6-7 program yang berpihak kepada orang miskin. Ya, saya sampaikan, kan ada yang nanya, Pak Wali ini apa sih programnya untuk orang miskin? Yang pertama sederhana, di Kota Bandung, orang miskin itu sekolah gratis. Karena keadilan Pancasila itu bukan sama rata, tapi proporsional. Bagi saya keadilan itu bukan sama rata, keadilan itu proporsional. Yang kaya nggak perlu dibela ekonominya, orang miskin harus dibela kan. Jadi di Bandung orang miskin sekolah gratis. Yang kedua kesehatan, Pemkot Bandung membayar premi asuransi buat 60 ribuan kepala keluarga, total 300 ribu jiwa untuk dapat BPJS. Tidak semua, karena keadilan adalah proporsional. Saya tidak perlu digratiskan, saya mampu bayar asuransi, tidak pakai BPJS. Berikutnya, secara ekonomi, Pemkot Bandung ini punya program namanya kredit melati. Nah ini mohon disebarluaskan. Kredit melati itu singkatan melati melawan rentenir. Orang Bandung itu, Bapak Ibu, teman-teman, kalau bikin gerakan harus pakai singkatan. Nah, itu khasnya orang Sunda, Mas. Pak Wali, saya punya komunitas sepeda namanya Matador. Ternyata singkatan manggih tanjakan didorong. Komunitas downhill, terima turun dan terima naik. Itu ciri orang Bandung. Kredit melati ini kami berikan kepada warga miskin Bandung tanpa agunan. Karena nggak semua orang miskin punya agunan. Dulu kredit melati ini lahir karena curhatan PKL Cicadas. Yang rata-rata terjerat rentenir Bapak Ibu. Sampai ada yang cerai, sampai ada yang rumahnya dijual. Hebatnya rentenir itu satu, dia mobile marketing. Ah itu bahasa kerennya. Duitnya yang datang, bukan kitanya yang mendatangi. Duitnya yang datang, lihat asal ada lapak, asal ada kegiatan dikasih. Bedanya jahatnya bunganya itu sebulan 12%, 15%. Sehingga rakyat saya banyak terjerat rentenir. Maka saya launching namanya kredit melati. Alhamdulillah selama 8 bulan kita rilis, sudah 7.000 orang miskin Bandung kita bantu dengan kredit mikro ini. Dari 500.000 sampai 30 juta. Yang tidak punya barang agunan berkelompok berlima.
Nah inilah Pancasila. Jadi kalau yang satu mangkrak, si empat tanggung jawab. Siapa? Beres. Tapi kalau dia punya agunan, punya kulkas, punya apa, dia kredit sendiri. Berita baiknya apa teman-teman? Pak Wali lapor, tadi Dirut ya. Kredit kerakyatan ini mikro kredit orang miskin, NPL-nya 0. Non-performing loan alias tunggakannya 0. Kesimpulannya apa? Orang miskin gak suka nunggak, gak kayak konglomerat. Sehingga saya membuktikan, wah ini keren ya kalau berlangsung. Jadi kita akan tambahi karena baru 17 miliar yang kita turunkan. Sehingga saya bilang ke BPR Kota Bandung, kamu mulai sekarang nggak boleh minjem-minjemin lagi ke individu 100 juta, 500 juta, sampai ngebalikinnya nggak jelas. Kamu fokus mikrokredit. BPR Kota Bandung adalah Grameen Banknya pemerintah Kota Bandung. Sampai akhir masa jabatan saya harus diluncurkan kredit mikro sebanyak-banyak. Nah saya itu. Jadi dalam mengentaskan kemiskinan kami mengeluarkan program-program ini. Kita sekarang sudah siap juga apartemen rakyat, ya. Ini dengan ilmu. Kenapa rumah susun apartemen itu susah buat orang miskin di Indonesia? Karena diserahkan ke developer, itu rumusnya. Kalau namanya developer, pasti minta untung. Jadi sampai kapanpun kalau kita serahkan pakai ekonomi kapital murni, tidak akan sampai kemakmuran itu. Maka dirubah. Itulah pentingnya kita, kaum teknokrat itu, maksud saya merubah dengan cara itu. Setelah dibedah, ketahuan rumusnya. Orang miskin harus disubsidi orang kaya, itu kan Pancasila. Jadi di Bandung, ada 15 apartemen akan kita bangun untuk orang menengah bawah. Apartemennya sama, 24 meter persegi. Tapi cicilannya bisa beda, fisiknya sama. Kalau dia kelompok miskin, dia bayar per bulan hanya 500.000. Kalau dia menengah, dia bayar 1 juta cicilan per bulan. Kalau dia lebih atas lagi, dia bisa 2 juta per bulan. Pak, kan sama barangnya. Iya, tapi kan kamu kelompok yang harus dilindungi. Jadi insya Allah di Kota Bandung, tukang beca pun bisa punya apartemen. Tidak hanya tukang bubur naik haji, tapi tukang beca bisa punya apartemen. Dengan konsep itu. Nah, bulan depan kami akan rilis proses pendaftarannya. Dan saya sudah tahu orang Indonesia paling jago menyiasati aturan. Orang kaya-kaya ngaku miskin, ya, dan sebagainya. Kan Indonesia pisan. Jadi sedang kita proteksi, verifikasinya, peraturan tidak boleh dijual dan lain sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan jadi inovasi. Ini keberpihakan kita kepada warga miskin. Saya juga tahun ini meluncurkan, menambahi beasiswa untuk sarjana. Jadi tolong sebarluaskan ke teman-teman mahasiswa. Pemkot Bandung ini punya beasiswa 4 miliar setahun untuk mahasiswa sekolah negeri, universitas negeri atau swasta. Tinggal ada SKTM, daftar ke TU universitas masing-masing. Tahun 2016 saya tambahi menjadi 8 miliar. Jadi ini tolong. Ya silakan, asal masuk kriteria dan KTP Bandung. KTP Bandung ya. APBD. Nah, itu orang Indonesia. Di Bandung Timur, banyak orang-orang luar Jawa datang ke Bandung merubah KTP-nya demi dapat beasiswa Pemkot Bandung. Nah, itu Indonesia banget. Makanya kita akan cek yang KTP-nya baru setahun 2 tahun nggak boleh. Karena dia mencoba mensiasati aturan. Ini kan APBD kota ya untuk warga kota. Pak, kenapa kemiskinan besar di kota? Saya jawab begini, kota ini terbuka, jadi banyak orang miskin desa migrasi ke kota, beradaptasi karena boleh bikin KTP, akhirnya menjadi statistik bahwa kemiskinan ini meningkat. Padahal kalau dibedah nggak selalu begitu. Saya wali kota yang sering turun ke lapangan, saya naik sepeda, saya jalan kaki, saya nanggepin yang macam-macam dan sebagainya. Saya sampaikan ya di sini ya, hampir 90% itu bukan orang Bandung. Dari mulai gelandang, anak jalanan dan sebagainya. Orang gila 50 sudah kita jangkau, rata-rata nggak bisa bahasa Sunda. Saya tanya, oh bahasa Jawa, orang Jogja berarti.
Betawi bahasa kerjasama sama militer, TNI, Kodim, kita jangkau. Kebetulan di Tasikmalaya ada fasilitas yayasan untuk orang sakit jiwa ya. Alhamdulillah dari 50 dari Bandung yang kita jangkau, 17 sembuh. Salah satunya ada di sini. Jadi poin saya, kota ini terbuka Bapak Ibu teman-teman. Masa kita harus menjaga kota dengan cara-cara yang anti NKRI, kan nggak begitu. Ya. Masa harus ke Bandung pakai visa, pakai paspor, kan nggak begitu. Nah poin saya, inilah dinamika-dinamika pembangunan. Nah sekarang saya bicara global sedikit menyemangati ya. Teman-teman harus tahu, dulu ada profesor dari Irak, dia pernah membandingkan Indonesia dengan Jazirah Timur Tengah. Dia bilang begini, Mr. Mayor, ya, Timur Tengah itu jumlah penduduknya 200-an juta sekian. Indonesiamu itu 250 juta, mirip-mirip. Timur Tengah dibelah-belah oleh 22 negara, kerajaan, republik, dan lain sebagainya. Indonesia cuma satu negara. Demokrasi di Timur Tengah tidak berjalan. Indonesia, negeri Muslim, keren bisa berjalan relatif stabil. Lihat demokrasi di Mesir berdarah-darah. Lihat Saudi Iran putus hubungan dengan nyamuk sekarang, ya putus cinta. Lihat Libya udah gak kedengeran, lihat Afghanistan udah berantakan, lihat Syria berantakan. Saya pernah ke Syria sebagai arsitek membuat hotel di sana, belum jadi wali kota. Negeri indah, negeri para nabi. Sekarang lihat fotonya meringis saya, sedih ya. Itu Timur Tengah, negeri lahirnya Islam. So, Indonesia sejelek-jeleknya Indonesia masih relatif stabil. Padahal kita ini negeri yang berbeda-beda. Kita menjadi Indonesia bukan karena kesamaan bahasa atau budaya, bukan. Kita jadi Indonesia karena sejarah mencatat kita dijajah oleh orang yang sama. Karena dijajahnya oleh Belanda, kita satu nasib sepenanggungan. Padahal orang Aceh beda, orang Bali beda. Maka di dunia saya, dunia arsitek, paling susah itu mencari apa itu arsitektur Indonesia. Tampil arsitek Jawa, saya bukan orang Jawa, dia tidak, bangunan itu tidak merepresentasikan budaya saya. Jadi Minangkabau, Bagonjong itu bukan arsitektur saya. Jadi Indonesia itu luar biasa. Bahasanya ada 700, pulaunya 17.000, demokrasinya di negeri muslim terbesar bisa relatif. Jadi kesimpulan oleh si profesor dari Irak ini menyatakan kepada saya dan teman-teman, Mr. Mayor, yang membuat Indonesia hebat adalah kamu punya Pancasila, kami tidak punya itu. Pancasila yang kita selalu sebutkan di upacara yang bosan diomongin, di mata orang yang tidak punya Pancasila, mereka menyatakan kamu punya itu, kami tidak punya itu. Ternyata itu rumus, bukan kata saya, kata si profesor itu. Maka dia bilang, bedanya umat Islam di Indonesia itu terlalu humble, apa istilahnya, gak suka bicara gitu, gak kedengeran. Jadi waktu Eropa ada perang peradaban, waktu Donald Trump marah-marah ke Islam, Islam mereka itu orang Arab, Timur Tengah, yang si profesor Irak bilang itu sudah tidak merepresentasikan sebuah idealisme baldatun thayyibatun wa rabbun Indonesia, Nusantara. Maka kalau Indonesia mau bangkit lagi, Islamnya kita harus bersuara. Jadi kami ini selain memperjuangkan keindonesiaan, menurut saya harus memperjuangkan bahwa Islam Nusantara, rahmatan lil alamin itu adalah Indonesia. Jadi Eropa kalau mau ngomongin Islam, ngomongnya dengan orang Indonesia, ngomongnya dengan ketua kami. Karena di mata orang Eropa, di mata Barat, Islam itu marah, hobinya ngebom.
Justru Nusantara harus kita bangkitkan menjadi Islam yang ramah. Saya bilang, sekarang saya agak pede, walaupun saya bukan ulama. Saya bilang waktu di Amerika, if you want to talk about Islam, talk to me. Saya bilang, I'm a Muslim, saya mewakili negeri Muslim terbesar sedunia. Semua umat Islam di Timur Tengah dikumpul-kumpul masih kalah jumlahnya dengan semua umat Islam di Indonesia. Jauh. Kita kumpulin aja yang jomblo-jomblonya masih menang. Jadi poin saya, kita, ini pesan saya pribadi ya sebagai kakaknya, tolong redefinisi kesatuan aksi ini tidak hanya konteksnya Indonesia. Sekarang momentumnya Islam harus dibangkitkan nama baiknya oleh orang-orang Nusantara, orang-orang sawo matang, oleh kamu-kamu ini. Jadi jangan hanya berpikir regional, berpikirlah geopolitik internasional. Tahun ini saya akan diundang ke Belgia. Selain mempromosikan Bandung, saya akan bicara Islam. Saya bukan ulama, ilmu saya terbatas, tapi mereka biar lihat saya sebagai representasi. Ya, jadi saya bicara mikro tentang mereformasi Bandung dengan ilmu, dengan smart city, dengan istiqomah dan lain-lain. Saya menyemangati Anda yang tinggal di Bandung, kota perjuangan, kota pendidikan. Saya menyemangati cara-cara baru dan dunia internasional dan seterusnya. Satu lagi, karena saya dosen, saya sedang ngobrol dengan orang yang lebih pintar dari saya. Profesor di Harvard bilang saya begini, Mr. Mayor, your country can be great with two ways. Apa itu, Prof? Number one, if you have a super president. Ya. Nggak ngerti maksudnya apa, tapi kalimatnya begitu. Jadi kamu perlu presiden yang wah gitu, mungkin Erdogan campur Jokowi kali ya. Tapi yang menarik nomor dua, second way, if you have united mayors. Nah, itu ada bangga sayanya. Jika kamu punya pemimpin-pemimpin daerah yang jumlahnya 500 itu kompak, Indonesia bisa juara. Yang bukan saya, yang Profesor Harvard. Karena di masa depan dia bilang, aksi itu ada di kota. Kota ini representasi peradaban manusia yang paling kompleks itu kota. Maka saya jadi wali kota, tahun lalu ngurusin masalah 1.200. Dari daging sapi sampai orang mati saya urusin. Dari fiskal, politik, kondisivitas, agama, wah gitu. Tapi karena saya dekat dengan warga Bandung, via digital, semua curhat sekarang ke saya. Dari jadwal bus, Damri nanya ke saya. Anak kecil mention saya minta bantuan PR matematika. Sampai warga, Pak Wali, saya dicolek bencong di bawah batu. Apa tuh? Itu kumaha saya. Ya udah saya bilang Satpol PP, minggu depan bertugas bawa gunting buat ukur bulu bencong. Apa yang terjadi dengan kalimat itu? Artinya zaman sekarang rakyat itu butuh pemimpin yang mudah diakses. Sudah tidak zaman lagi leadership kepemimpinan itu berjarak. Ada 4 tipe kepemimpinan dalam sejarah peradaban manusia. Satu, kepemimpinan karena ideologi dan agamanya. Maka zaman dulu pemimpin agama adalah pemimpin, Rasul itu pemimpin. Itu udah lewat masanya. Tipe kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan yang berdasarkan penaklukan geografi. Saya jadi raja bukan karena turunan darah biru, kebetulan saya nyerang wilayah itu menang, saya jadi raja, jadi ningrat. Geografi. Genghis Khan, Julius Caesar itu menang karena itu. Siapa lagi banyak, Alexander Agung ya. Ketiga dalam teori itu, kepemimpinan datang dari kaum revolusioner. Soekarno, Mahatma Gandhi, Lee Kuan Yew, Mahathir, lagi.
Kemal Atatürk dan sebagainya. Yang keempat itu dia bilang, di masa depan kepemimpinan itu akan datang dari kaum kebanyakan. Kenapa Pak Jokowi jadi presiden? Pak Jokowi merepresentasikan kepemimpinan yang keempat itu. Pak Jokowi tidak merepresentasikan sebagai orang suci, sebagai orang raja, sebagai revolusioner gitu. Pak Jokowi merepresentasikan orang kebanyakan yang kebetulan ditakdirkan jadi presiden dan melakukan apa yang dilakukan orang kebanyakan. Saya juga hal yang sama. Jadi sehari-hari saya tidak ada bedanya dengan keseharian saya sebelum jadi wali kota. Saya ke bioskop, saya ngantri, saya naik sepeda, dulu juga naik sepeda. Saya dulu Facebookan, sekarang juga Facebookan. Dulu Twitteran, saya Twitteran. Pak, kenapa sih sosmed? Dulu juga begitu. Memang ada waktu, ya dulu juga bisa ngatur waktu. Ada konsep namanya multitasking. Nah, gara-gara kedekatan digital itulah warga itu merasa dekat, jadi segala dicurhatin. Nah, poin saya adalah sama juga. Kalau kamu jadi pemimpin di wilayah kamu sebagai mahasiswa, kampus, ya gunakan kekuatan digital itu untuk mereformasi perubahan. Nah, mudah-mudahan dengan reorientasi cara kita melihat dunia hari ini yang kontemporer, di mana nama Islam sedang menjadi banyak problem, isu ISIS itu juga menjadi brand negatif kan begitu ya. Saatnya menurut saya, kalau saya titipkan tadi, kalau kami mau merepresentasi nilai baru, bangkitkan lagi konsep Islam Nusantara. Bukan cara ibadahnya ya, jangan disalahartikan, bukan mengaji dengan langgam Jawa, bukan. Ya. Islam Nusantara itu adalah kelompok manusia yang kebetulan Muslim datang dari sebuah wilayah, memberikan nilai-nilai cara berislam yang lebih bisa diterima dalam pergaulan dunia. Kalau itu bisa dalam kepemimpinan teman-teman, itulah sumbangan sejarah di generasi kamu yang lagi manggung di 2015 dan seterusnya. Kalau itu bisa, keren, saya angkat topi. Tapi kalau masih ngomongin hal-hal teknis, hal-hal kejalanan, hal yang sepele tinggal dikomunikasikan, nggak ada masalah juga. Tapi itu buih-buih ombak saja. Kita harus skala gelombang samudra yang harus dibawa. Nah, saya menyampaikan itu dalam perspektif praksis. Dulu saya orang teoritis, sekarang praksis. Jadi wali kota banyak dinamika. Saya merasa lurus, saya merasa istiqomah apa adanya. Ya ada aja orang yang iseng kan begitu ya. Ini nggak bisa, saya ke kiri diomongin, ke kanan diomongin, diam diomongin. Jadi kalau kamu suatu hari ingin jadi pejabat publik, kamu harus punya tingkat kesabaran, tingkat dewa. Ya. Jadi bab sabar, bab ikhlas itu harus lulus baru jadi pemimpin. Kalau nggak habis dibully, percaya mas. Lihat ke Twitter orang ngebully. Tidak ada presiden Indonesia yang tidak dibully sok dalam sejarah. Soekarno dibully urusan poligaminya, Soeharto dibully urusan kamu. Habibie juga, Gus Dur juga, Jokowi juga. Jangan-jangan kita nggak dibully. Saya juga suka di demo-demo, nggak ada masalah juga. Selama sesuai koridor dan aturan dan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu bagian dinamika. Karena Bandung ini kota demo. Menurut catatan dari kepolisian, jumlah demo di kota Bandung 400. Jadi sehari satu demo. Tapi selama bisa kondusif, tidak ada masalah. Selama pesannya baik sampai. Nah, saya kira banyak yang ingin saya sampaikan ya. Kalau ketemu mahasiswa kan, saya semangat karena ingin menitipkan hal. Tapi renungan saya ini hasil pergaulan saya di internasional, hasil pergaulan saya di lapangan, hasil perenungan saya sebagai wali kota. Saya titipkan hal-hal yang saya tidak bisa lakukan ke teman-teman kami. Saya ingatkan, pelaku perubahan di dunia ini ada 4 golongan. Satu, government, saya dengan namanya political power. 2, perubahan ini datang dari bisnis. Dia punya namanya capital power.
Makanya suka ada pemimpin ini dipegang konglomerat itu. Memang duit memegang kekuasaan. Tiga, nah ini anda-anda. Pelaku perubahan adalah civil society, kelompok masyarakat dalam bentuk LSM, dalam bentuk organisasi mahasiswa, dalam bentuk komunitas, dalam bentuk kelompok mengaji arisan. Dia punya namanya social power. Keempat, pelaku perubahan adalah media. Bisa mengangkat orang dengan pencitraan, bisa membanting orang juga dengan pembulian. Dia punya namanya communication power atau information. Saya punya mimpi suatu hari Indonesia bisa juara, bisa hebat jika 4 pelaku perubahan ini bisa kompak. Saya kompak dengan kami, kita sudah 50% perubahan. Kompak lagi dengan media yang tidak hanya memberitakan berita buruk, tapi juga menyemangati dengan inspirasi, 75% perubahan. Kompak dengan pebisnis yang tidak hanya nyari duit, tapi punya social responsibility dan environmental responsibility, 100% perubahan. Itu baru namanya Baldatun Thayyibatun Warahmatullahi. Terakhir dari saya butuh bantuan kepada mahasiswa. 2016 ini saya akan launching pendidikan karakter Kota Bandung. Ya. Pendidikan karakter Kota Bandung ini basisnya 4. Entah kenapa saya senang 4-nya. Karena waktu kampanye saya 4. Jadi namanya Bandung Masagi, Bandung Persegi. Jadi pendidikan karakter Bandung itu menambahi pendidikan di bidang agama, menambahi kekuatan di bidang budaya Sunda, tempat kita berpijak, menambahi kekuatan di bidang bela negara, nasionalisme, dan menambahi kekuatan keilmuan di bidang cinta lingkungan. Ada 3 program keagamaan yang saya butuh bantuan. 1, kita akan launching maghrib mengaji. Saya butuh mahasiswa-mahasiswa yang bisa jadi guru ngaji. Karena maghrib ini anak-anak remaja Tanggung Bandung jarang ke masjid, ramainya itu kebanyakan di jalan, main PS dan sebagainya. Tapi baru saya giring ke masjid, apakah ada guru ngajinya? Saya takut kekurangan. Jadi kepada teman-teman di jaringannya ada mahasiswa yang bisa guru ngaji, tolong daftarkan by name by address ke saya. 2, kita akan launching namanya dakwah di atas bis kota. Ya. Karena sejam sehari lah ya, dari Cicahem ke UPI gitu misalkan, ceramah aja, tapi nggak terima bayaran ya, jangan, karena bukan pengamen. Untuk mempenetrasi orang-orang stres, karena kota stres melahirkan generasi yang stres. Saya ingin jadi Bandung ini kota santun, kota ramah, ya, dengan kesejukan-kesejukan. Nah, saya butuh pendakwah pemberani, mungkin laki-laki ya, yang bisa sehari sejam 2 jam berdakwah tidak di tempat-tempat yang biasa yaitu masjid atau pengajian, justru di tempat-tempat yang tidak biasa. Salah satunya saya mau ada kerjasama dengan Damri untuk dakwah. Ketiga, saya akan kampanye 2016 membayar zakat. Karena dalam Islam sebenarnya sudah ada social safety net. Kalau semua bayar zakat, nggak ada orang miskin. Selesai. Muzaki itu membereskan mustahik. Kalau semua orang bayar zakat di Islam di Indonesia, itu nilainya 200 triliun per tahun. Sayangnya tidak banyak yang bayar zakat, sehingga zakat hanya tercapai 20-an triliun oleh rumah zakat, dompet duafa, dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu lagi ada SKTM, BPJS, beras miskin, karena dari uang zakat orang-orang beriman ini harusnya cukup. Tapi dengan alasan saya sudah bayar pajak, dengan alasan nggak cukup buat selfie atau nonton atau apa ya, alasannya bisa dicari. Nah, sekarang saya tanya, mau nggak kami berjuangnya tidak hanya dalam oratorial, tapi bantu di praksis, bantu di hal teknis. Kalau platformnya Islam, kalau mau bantu Kota Bandung, saya tawari 3 program. Menjadi guru ngaji di maghrib mengaji, mendakwah bis kota, bantu saya konsepkan namanya Ayo Bayar Zakat. Terakhir yang tadi, bangkitkan Islam Nusantara oleh kami. Saya titip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, maka kepada Bapak Ridwan Kamil untuk